Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum pemirsa TVRI Sumatera Utara, apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya pemirsa ya. Kalaupun ada yang sakit, lagi nggak enak badan, mudah-mudahan segera sehat kembali, pulih kembali ya. Baik, saya Kori, senang sekali tentunya menyapa Anda, menemani Anda di sore Rabu tentunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda menyaksikan Ayo Bertani ya pemirsa. Nah pemirsa, sudah pernah mendengar nggak tanaman karnivora? Mungkin kalau hewan karnivora kita sudah tahu lah ya. Nah, kalau untuk tanaman yang pemakan daging ataupun karnivora ini kira-kira apa saja begitu ya? Atau mungkin di luar sana masih pada belum tahu ya tanaman karnivora itu apa? Kita bahas sore hari ini ya pemirsa untuk budidaya tanaman karnivoranya dan sebenarnya apa-apa saja jenisnya, manfaatnya apa akan kita bahas semuanya tentang tanaman karnivora tentunya ya. Bersama dengan dua narasumber yang sudah kita undang ke studio TVRI Sumatera Utara tentunya. Kita kenalan dulu ya pemirsa. Yang pertama ada Bang Patar Sinarta Silalahi, pegiat tanaman hias beliau. Selamat sore Bang Patar, apa kabar? Selamat sore, sehat. Sehat ya Bang Patar ya, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada Kak Oktanina Sari Sijabat, beliau juga pegiat tanaman hias ataupun akademisi juga ya Kak Okta. Saya manggilnya Kak Okta, Kak Nina. Bebas saja, boleh Kak Okta juga boleh. Kak Okta ya, terima kasih sudah hadir Kak Okta, sehat? Sehat. Sehat, terima kasih. Nah, narasumber kita sudah hadir. Kami juga tentunya mengundang Anda di line telepon interaktif yang ingin bergabung bersama kami. Silakan pemirsa yang mau tanya-tanya, yang mau sharing-sharing, mungkin di lingkungan Anda ada tanaman karnivora atau di luar sana Anda juga sudah membudidayakan ataupun menanam tanaman karnivora ini di rumah. Ya, pemirsa boleh sharing-sharing bersama kami di 081161000386. Kita masih panjang waktunya selama 1 jam lebih, 1 jam ya pemirsa ya, 1 jam kurang lebih kita akan menemani Anda tentunya sore hari ini. Baik, kita tanya dulu nih Bang Patar dan juga Kak Oktanina ini kesehariannya apa, kegiatannya apa begitu ya pemirsa ya. Dari Bang Patar dulu boleh diceritakan ke pemirsa di rumah supaya lebih mengenal lebih jauh ya narasumber kita kali ini. Bang Patar, kegiatannya apa saja nih? Ya, terima kasih. Kegiatan saya sih selain merawat tanaman karnivora ini, hobi juga saya ada berdagang produk-produk pertanian. Dagang produk Ya. pertanian. Jadi sambilan juga jual beli tanaman karnivora ini juga. Oke, baik. Nah, kalau Kak Oktanina sendiri gimana nih kegiatannya? Kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai dosen pertanian di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Kemudian saat ini ya saya menjadi mahasiswa program doktoral di Universitas Sumatera Utara. Wah, baik. Tentunya kita akan dapatkan ilmu di sini ya, karena ada akademisi juga dari pegiat tanaman hias juga tentang pengalamannya membudidayakan juga menjual ya. Ternyata ini bisa menjadi peluang bisnis dan menghasilkan income untuk Anda jika Anda juga ingin berbudidaya dan juga menjadikannya suatu bisnis begitu ya pemirsa ya untuk budidaya tanaman karnivora. Nah, untuk Anda di luar sana yang belum tahu ya tanaman karnivora ini apa, jenisnya, ciri-cirinya seperti apa, kita tanya ya ke Bang Patar. Bang Patar bisa jelaskan ke pemirsa di rumah, ini tanaman karnivora ini tanaman apa sih Bang sebenarnya? Ya, tanaman karnivora ini seperti pada umumnya ya, karnivora itu kan kita ketahui pemakan daging. Pemakan daging. Ya, tapi sebenarnya dia bukan makan daging, gitu. Dia menyerap sari-sari dari serangga dan hewan. Oke, serangga khususnya ya Bang ya. Jadi ada sisanya dia. Dia memenuhi kebutuhan nutrisinya sebagian besar itu dari mencerna hewan dan serangga, juga beberapa mamalia kecil. Iya. Mamalia kecil juga bisa ya? Iya. Oke. Dia juga mempunyai ciri-ciri. Kalau dia nggak memenuhi 5 ciri-ciri ini, dia tidak disebutkan tanaman karnivora. Apa tuh Bang ciri-ciri? Dia bisa menangkap. Bisa menangkap. 5M dia. 5M. Menangkap, memangsa, mencerna, menyerap hasil cernaan serangga itu, lalu memanfaatkan untuk bertumbuh dan berkembangnya tanaman
dia. Wah, jadi kelima itulah ciri-ciri dari tanaman karnivora Iya. ini ya. Dan serangga juga sering menghinggapi di sekitaran tanaman ini ya, Bu Kak Okta. Ini kenapa serangga suka sekali dengan tanaman karnivora ini? Apa sebenarnya yang mengandung di dalam tanaman karnivora ini, atau apakah ada aroma tertentu atau ada apa sebenarnya sehingga serangga suka nih? Iya, baik. Jadi tanaman karnivora ini ada senyawa metabolit yang dikeluarkannya sehingga serangga-serangga itu tertarik untuk hadir. Jadi seperti aroma, kemudian warnanya. Jadi itulah yang membuat dia tertarik. Selain tujuan serangga ini awalnya mungkin untuk mencari nektar ya kan, sebagai sumber pakannya. Tapi ketika dia sudah hinggap dan masuk ke bagian tanaman karnivora ini, maka dia tidak bisa keluar lagi. Jadi dimangsa oleh tanaman tersebut, dan tanaman tersebut memanfaatkannya sebagai nutrisi. Nah, seperti itu dia, karena ada senyawa metabolit itu ya. Karena ada senyawa metabolik yang terkandung di tanaman karnivora ini ya, sehingga serangga juga suka, dan si tanaman ini juga menangkap begitu ya Bang Patar ya, untuk serangga-serangga yang mendekati begitu ya. Serangga apa saja Bang biasanya yang suka di tanaman karnivora ini? Pada umumnya sih serangga-serangga kecil ya, tapi tergantung juga tanamannya. Dia selama ukurannya bisa besar, mangsa yang ditangkapnya juga ukurannya besar. Pada umumnya seperti lalat-lalat kecil, lalat bibit, lalat juga, lalat rumah, nyamuk, semut. Ya kalau kita pelihara di sekitar rumah, rata-rata ya serangga yang di rumah yang ditangkapnya. Tapi kalau di perkebunan atau di hutan, dia serangga-serangga itu juga. Serangga hutan dan serangga perkebunan, dia bisalah semua dimangsanya, asal dia memenuhi syarat, dia seperempat ukuran dari perangkap dari tanaman ini. Ukuran serangganya seperempat dari ukuran trap dari tanaman ini. Oh gitu, seperempatnya. Jadi serangga tergantung dari besar jenis tanaman karnivora ini ya. Kalau dia memang jenisnya yang besar, itu serangga yang besar juga bisa Ya, dimakan. bahkan mamalia juga bisa. Mamalia kecil seperti tikus ya Bang ya. Oh, oke. Jadi kalau yang kecil-kecil seperti yang dibawa ini biasanya serangga-serangga biasa ya Bang ya, seperti lalat, ya semut, nyamuk dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini dia contohnya ya pemirsa, yang Anda pengen lihat lebih jelas lagi. Ini namanya apa sih Bang? Oh, ini ya jenis-jenis tanaman karnivora ini ada banyak sih, tapi ini yang saya bawa pada umumnya untuk sering dipelihara penghobis di Indonesia. Dia jenis pertama itu kantong semar, Nepenthes. Kantong semar itu yang biasa kita populasinya ketahui. sebagian besar itu kan endemik negara kita juga kan. Kalau ini sebagian besar mayoritas sih ada di luar negeri habitatnya. Sarracenia ini namanya ya. Iya, yang ada kantong-kantong itu. Iya, merah, terus ya. Venus flytrap yang bisa menjepit. Terus Drosera yang ada bulunya, dia mengeluarkan nektar atau lendir di bulunya itu. Terus kelima Utricularia, dia perangkapnya itu di akar, di bawah. Perangkapnya di akar? Iya, di bawah media dia perangkapnya. Utricularia. Terus Pinguicula itu yang berbentuk daun ya. Dia mengeluarkan lendir di daun itu, seperti bentuknya sukulen. Tapi dia memangsa serangga juga. Ya banyak lagi sih, tapi ini umum yang dipelihara seperti Helianthera juga ada. Roridula. Banyak jenisnya ya. Cephalotus asalnya dari Australia, masih banyak lagi. Oke, tapi yang memang endemik Indonesia itu kantong semar itu tadi ya? Iya, endemik Indonesia. Spesies kantong semar paling besar itu di negara kita, Indonesia. Nah, kalau kantong semar itu kan dia ada yang kita kadang lihat itu yang besar gitu. Memang ukurannya dia bervariasi atau memang dia besar si kantong semar itu? Kantong semar itu tergantung spesiesnya. Memang ada yang spesies varian besar, ada yang varian kecil. Ada juga Nepenthes itu kantong semar, biarpun dia umurnya masih udah dewasa, udah tua, tapi kantongnya tetap kecil. Oh gitu. Ada jenis-jenisnya juga ya, ada spesies-spesiesnya juga seperti itu. Nah, kalau tanaman karnivora ini, Kak Okta, ini sebenarnya dari mana ini asalnya? Habitatnya dia ini sukanya di mana nih? Apakah dataran tinggi kah, dataran rendah kah, atau seperti apa sih sebenarnya Kak?
Untuk habitatnya sendiri kan bermacam-macam ya, tapi itu biasanya kalau di luar negeri dia menyukai 4 musim. 4 musim. Iya, daerah aslinya itu yang 4 musim, kecuali yang dia endemik dari Indonesia. Seperti itu. Makanya ketika kita membudidayakannya di Indonesia, kita harus menyesuaikan, mengkondisikan bagaimana lingkungan di luar negeri itu, seperti lingkungan asalnya. Makanya itu juga bisa suatu tantangan untuk membudidayakannya sendiri di Indonesia, karena lingkungan aslinya itu 4 musim. 4 musim. Iya. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan habitat aslinya begitu ya. Iya. Kalau disesuaikan, dia yang menyesuaikan suhu di sini, kira-kira bisa nggak Bang? Dalam kondisi terdesak atau darurat bisa sih, istilahnya dia beradaptasi sama suhu benar-benar kita. beradaptasi Iya. lingkungannya Tapi ya. itu hanya sebagian kecil. Makanya merawat tanaman karnivora ini biasanya kita mengkondisikan lingkungan tempat memelihara itu sesuai dengan habitat asalnya. Sesuai dengan habitat asalnya tentunya ya. Di habitat asalnya dia kan suka suhu rendah, Suhunya suka yang rendah. ya kelembapan tinggi, terus sinar juga tinggi. Oh, tetap butuh sinar matahari walaupun dia suka suhu yang rendah dan juga kelembapan ya Bang ya. Iya. Tetap sinar matahari dia butuh ya. Iya, makanya biasanya kita menggunakan alat-alat tertentu sih khusus. Misalnya kipas. Kipas? Iya, kipas angin untuk dia kan misalnya kita bisa memperoleh cahaya kan suhu itu meningkat. Dengan kipas lah kita bisa menurunkan suhu. Beberapa penghobis juga menggunakan AC. Oh wow, spesial ya ternyata tanaman ini ya. Oke, Kak menurunkan Okta suhu. juga ini penghobi juga ya? Awalnya tidak ya, tapi setelah menikah dan kebetulan suami sudah puluhan tahun hobinya seperti ini, Jadi lama-lama hobi juga mencintai ya, Kak, ya? tanamannya juga selain mencintai orangnya. Kemudian saya juga basicnya kan sama-sama sarjana pertanian dan saya juga sebagai dosen pertanian, ya lama-lama saya tertarik karena Iya. bidang saya memang hama penyakit tanaman juga. Oh gitu. Iya, seperti itu. Nah, jadi sambil mengenal juga ya segala jenis tanaman Iya. gitu ya. Ternyata setelah didalami lama-lama juga hobi juga ya Kak Iya. Okta ya. Wah, luar biasa. Karena ini memang agak jarang ya Bang Patar ya Jarang ya, yang menghobikan ini seperti itu, yang mengetahui aja karena di masyarakat umum aja kadang jarang lah yang membudidayakan tanaman karnivora ini. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga tertarik ya mungkin ya, yang tertarik dengan tanaman karnivora ini, pengen mengetahui ya seperti apa untuk menanamnya kalau di pekarangan rumah, bisa nggak ya? Bisa nggak nih Bang Patar kalau di pekarangan rumah kita budidayakan? Memelihara ini sebenarnya di pekarangan rumah, di dalam rumah juga bisa. Dalam rumah juga Iya. bisa? Oh, oke. Asal kita bisa memenuhi syarat-syarat tadi, mengkondisikan lingkungannya seperti di habitat aslinya. Iya. Di pekarangan rumah biasanya kan kering, jadi kita buat tatakan penuh air, diletak di bawah air itu untuk meningkatkan kelembapan. Oh iya. Kalau saya biasanya menggunakan misting karena kan udah banyak. Misting itu yang alat semprot itu. Alat semprot. Iya, jadi udah otomatis juga ada timer kan. Jadi nggak perlu lagi di manual disemprot-semprot. Oh wah, udah canggih juga ya Bang ya, nggak perlu repot lagi kita pantau, ini udah langsung otomatis ya, tinggal diatur waktunya begitu Iya, Bang. betul. Oh gitu. Terus kalau sinar kan, ada juga jenis-jenis yang butuh sinar banyak, ada juga yang butuh sinarnya sedikit. Oh, itu yang kita butuh sinar banyak yang mana tuh? butuh sinar banyak. Nah ini rata-rata suka sinar banyak. Oh, yang di Iya. bawah ini ya. Utricularia sama kantong semar biasanya dia suka rendah cahaya. Nah itu biasanya kita di pekarangan pasang plastik UV Plastik UV. atau paranet untuk Paranet, oke. mengurangi suhunya, panas matahari Panas juga, matahari sinarnya ya. juga. Apalagi suhu di Medan kan panasnya kadang terik gitu ya Kak ya. Ekstrim. Suka ekstrim, jadi harus dipasang paranet ya seperti itu ya, atau plastik UV ya pemirsa ya, supaya nggak terlalu panas terik, karena dia sukanya nggak terlalu panas ya Nggak Bang ya, terlalu panas, suka iya, sinar suka matahari suhu tapi rendah. yang suhunya rendah, nggak terlalu panas seperti itu. Bahkan kalau bisa ini dikasih pendingin lagi ya Bang Patar ya, kasih pendingin, kipas angin ataupun AC seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Nah kalau Bang Patar dan Kak Okta sendiri sudah berapa lama ini membudidayakan tanaman karnivora ini? Awalnya sih tertarik ya karena unik dia kan, bentuknya spesial juga. Awalnya sih hanya begitu aja, tapi itu sejak
kuliah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang Iya. lalu? Wow, sudah lama. Iya. Terus mencoba lah untuk memelihara satu tanaman, dua tanaman. Terus fokus kerja, nggak terawat. Terus selesai udah agak dewasa gini, Iya. mulai banyak memelihara. Apalagi pas COVID juga itu momentumnya. Iya, karena Orang- di rumah aja ya lebih Suka banyak. tanaman, pecinta tanaman itu pada datang juga ke tempat saya. Oh. Melihat dan membeli. Wah, betul sekali. Jadi sudah lama sekali ternyata Bang Patar dan Kak Okta ini mulai membudidayakan tanaman karnivora. Semakin sini semakin banyak jenis yang dikoleksi ya Bang ya? Iya. Sudah berapa banyak jenisnya Bang yang dikoleksi? Jenis kayaknya ada ratusan juga jenis. Hah? Jenisnya banyak ini Enggak, berarti ya Bang? maksudnya spesiesnya ratusan ya. Spesiesnya ratusan. Kalau apanya kan genusnya ya inilah umumnya. Iya, iya, Venus flytrap, Sarracenia, kantung semar juga, Drosera, Tricularia, Pinguicula, itulah umumnya. 6 jenis saja. Tapi kalau spesiesnya kayaknya nggak susah lah ngitungnya. Iya benar. Capek ngitungnya. Nah ini kan Kak Okta juga ikut menyimak lah ya istilahnya dari 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Menurut Kak Okta untuk para pembudidaya tanaman karnivora ini manfaatnya apa sehingga kita juga teman-teman di rumah juga harus ikut juga membudidayakan tanaman karnivora ini Kak? Iya. Jadi tanaman karnivora ini memang cukup spesial ya. Selain yang sebenarnya penggiat pertama itu mencintainya karena bentuknya, jadi digunakan sebagai tanaman hias, Iya. ya kan. Tapi sebenarnya dari segi estetiknya, dari segi manfaatnya tanaman karnivora ini kan bisa kita tempatkan di outdoor maupun indoor, tapi kita sesuaikan dengan lingkungannya seperti dijelaskan yang awal tadi ya. Iya, iya. Jadi ketika kita bisa menempatkan seperti itu, ini kalau ditempatkan dalam ruangan, ini bisa bermanfaat untuk mengendalikan serangga yang ada di rumah, seperti nyamuk, lalat, Iya, karena kan benar. ini memakan serangga gitu. Jadi secara tidak langsung tanaman ini bisa mengendalikan serangga yang ada di rumah, kemudian juga bisa menjaga kesehatan pemilik rumah, karena terhindar dari demam berdarah ya, Betul, atau iya, juga terhindar dari lalat-lalat yang bisa membawa sumber penyakit kan. Betul. Kemudian kalau dari manfaatnya bagi dunia pertanian, karena saya dosen pertanian, yaitu ini kedepannya itu kita harapkan bisa sebagai pengendali organisme, pengendali tanaman. Organisme Karena pengendali tanaman. di dunia pertanian sendiri itu tingkat kerugian hasil pertanian itu paling tinggi itu disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman Oh, gitu. wah, benar sekali. Jadi ini bisa dibuat sebagai pengendali. Jadi untuk mengendalikan serangga-serangga hama penyebab kerusakan. Jadi kita tidak perlu menggunakan pestisida gitu. Jadi bisa menjadikan pertanian organik atau pertanian berkelanjutan Iya. untuk mengurangi dampak residu dari pestisida, karena itu sendiri berdampak buruk juga bagi kita ketika mengkonsumsi hasil produk pertanian itu gitu. Jadi ini sebagai alternatif bisa diterapkan di dunia pertanian untuk mengendalikan serangga hama. Nah, itu tadi benar Iya. sekali ya pemirsa ya. Jadi ini bisa di-combine begitu ya, kalau ada tanaman kita bisa juga diselingi dengan ini begitu ya Kak ya. Iya. Jadi bisa pengendali hamanya begitu ya. Baik, nah menarik sekali ya pemirsa. Untuk itu kita akan kembali berbincang-bincang bersama dengan Kak Okta dan juga Bang Patar ya, tentunya tentang budidaya tanaman karnivora. Setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali ya pemirsa. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Baik, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani ya. Kita masih membahas tentang tanaman karnivora. Nah, yang Anda dari tadi belum tahu sekarang sudah tahu ya pemirsa, untuk tanaman karnivora ini jadi bukan tanaman yang pemakan daging yang benar-benar daging kita masukin tuh, bukan ya. Jadi mereka ini memakan serangga begitu, menyerap saripati daripada serangga-serangga yang masuk ke dalam tanaman ini begitu pemirsa, untuk dijadikan nutrisi mengembang supaya dia bisa berkembang seperti itu ya. Nah ini juga cocok sekali dijadikan tanaman hias juga ya Kak Bang ya. Untuk di indoor ataupun di outdoor ini masih bisa ya pemirsa ya, cocok sekali kita
dijadikan tanaman hias seperti itu. Karena ini memang bentuknya lucu-lucu ya pemirsa, seperti yang ini yang merah nih, wah cantik sekali. Kemudian ada yang modelnya panjang-panjang, kebuka atasnya itu untuk dia menangkap serangganya ya Iya, Bang ya. betul, Nah menjebak. ini yang sering kita lihat di film-film kadang ya Bang, yang Iya. dia seperti apa ya, capit begitu ya. Dia menjepit. Menjepit Iya. gitu ya. Oh, tuh dia. Pemirsa bisa lihat nggak? Atau saya angkat ya supaya pemirsa bisa lihat yang ini nih. Aduh, aduh. Ya, iya. Nah, ini bisa di zoom mungkin kameramen. Nah, yang seperti ini nih. Bisa bantu di zoom. Baru datang dari Jambi. Nah, ini. Nah, ini nih yang model menjepit dia. Ujungnya itu apa, Bang? Duri. Dia seperti bagian daun juga sih, cuman sebagian daun. fungsinya sebagai gigi gitu untuk Gigi. menjerat Untuk menangkap ya, serangga menjerat supaya tidak serangga. keluar dari penjepitnya. Nah cantik sekali pemirsa. Tuh. Apalagi kalau dikombinasikan seperti ini bermacam-macam jenisnya, jadi semakin cantik kelihatannya tuh. Kan? Nah jadi bagi Anda pecinta tanaman hias juga boleh dicoba ya pemirsa ya, membudidayakan tanaman ini. Nah ini yang kecil ini Bang, ini apa nih? Yang ujungnya seperti berbulu-bulu Iya, ya? berbulu. Dari bulu itu dia mengeluarkan lendir. Oh ini nektar. mengeluarkan lendir. Nah, disitulah nektar. serangganya nanti Terjerat ya. keperangkap, iya. Ini memang ukurannya kecil-kecil atau ini masih bisa berkembang lagi? Masih bisa Kak berkembang lagi besar dia. Bisa besar ya? Iya. Oke, kalau Kalau yang ini, itu sudah ada tuh ya sisa semutnya di dalam, saya Ada intip. sisa-sisanya. Nah kalau yang merah ini Bang masih bisa besar, maksimal Masih ukurannya bisa, seberapa dia nih? semakin bantet. Kalau umur tidak bisa belum ada penelitian sih untuk umur. Tapi dia Bertahun selalu ya? berkembang dan bertambah banyak sampai setua mungkin. Kalau ukurannya dia maksimalnya tingginya seberapa nih? Ya segitu. Atau Dia lebarnya bisa segini makin, ya? makin gemuk, makin tinggi. Oh semakin besar, Oh. kantungnya juga semakin besar begitu ya? Iya. Oh, makanya untuk serangga-serangga ataupun hewan-hewan mamalia kecil bisa masuk ya Bisa masuk. di dalam kantungnya ini, karena kantungnya semakin membesar deh pemirsa. Nah, kalau yang panjang-panjang ini Bang, ini kan dia kelihatan kurus-kurus begitu ya, panjang begitu. Ini masih bisa lebih besar lagi? Dia Atau jenisnya ukurannya memang kurus dia Kak. Jadi dia makin memanjang. semakin memanjang, tapi Iya, memang modelnya kurus-kurus kurus, seperti iya. ini ya, tapi dia bisa semakin memanjang. Betul. Oh, maksimal panjangnya seberapa nih Bang? Sampai 2 meter juga bisa tergantung Sampai 2 meter spesiesnya. bisa sih. juga ya, berarti besar juga ya, tinggi juga dia Dia ya. dipengaruhi oleh makanannya juga sama kondisi lingkungan. Kalau makanannya sedikit dia nggak bertumbuh segitu-segitu. Jadi kalau misalnya tidak ada nih serangga yang hinggap begitu, itu gimana kita menyiasatinya? Ngasih makannya pakai apa Bang? Bisa kita kasih makan manual dengan ya kita di toko jualan makanan juga udah ada sih jual ulat apa itu ulat Hongkong. Oh, Ya kita masukkan ke situ bisa juga tetap harus kita kasih makan ya Bang ya? atau Oke. tangkap sendiri. Atau tangkap sendiri nyamuk-nyamuk, semut-semut yang ada di Semut, rumah iya. pemirsa. Jadi memang cocok sih ya kalau ini ditanam di rumah, jadi pengendali hama begitu, pengendali serangga di rumah yang biasanya banyak semut. Iya. Mungkin setelah kita tanam ini di rumah semut sudah hilang, berkurang begitu ya. Yang biasa kadang ada lalat, lalatnya pada kesini, mati semua, nggak ada lalat di rumah, nyamuk-nyamuk gitu ya pemirsa ya. Wah cocok ini untuk di rumah nih. Nah pemirsa kita akan lihat tayangan dulu ya pemirsa ya. Berikut ini kita akan tampilkan video-video dari tanaman karnivora berikut ini. Nah boleh dijelaskan Bang ini jenis-jenis Nah apa? itu tanaman karnivora yang di habitat aslinya di benua Amerika. Oh ini yang di benua Amerika ya? Iya itu begitu dia. Ini Kalau jenis dia yang tadi yang panjang-panjang kurus tadi iya, bukan? panjang. Nah, Oh, kalau ini oke. Drosera dia sudah memperangkap nyamuk itu. Ini untuk kalau kompetisi di luar negeri sudah Ada kompetisinya viral malah ya? kompetisi tanaman karnivora. Nah ini di cantik sekali. alamnya. Ada Ini dia jenis berbunga apa? juga Kak, itu bunganya. Oh ada bunganya juga. Nah ini tadi yang ini. Nah mirip kan? Oh iya iya Itu di alam begitu dia di rawa-rawa dia hidup. Nah ini kalau kita meliharanya di indoor. Nah, supaya rapi. Ini dia nyamuk-nyamuk, lalat bibit kecil. Nempel semua Nempel ya? semua di pinguicula. Wah cantik. Nah ini dijepit. Nah ini tikus atau tupai hutan. Dia sudah berevolusi juga kerjasama simbiosis mutualisme. Iya iya. Kantong semar ini mencerna kotoran dari hama apa tadi mamalia tadi.
Nah, ini dia pemirsa ya. Jadi cantik tampilannya begitu. Berbunga juga. Oh, ada bunganya ya, cantik ya. Ini seperti sukulen ya Bang ya? Iya, tapi ini pinguicula. Sukulen kan nggak memangsa. Ini saya dan ibu ini. Ada kafe di Malaysia ini sudah menggunakan tanaman karnivora juga untuk hiasannya. Wah, Nah, ini dia kebun di punya teman. wah cantik. Banyak ya Bang ya jenis-jenisnya ya, bentuk-bentuknya unik-unik, cantik-cantik. Nah, ini tadi yang menjepit tadi ya. Ribu. Cantik sekali. Venus flytrap. Nah, ini apa nih Ini jenisnya Bang? Sarracenia psittacina ya namanya. Ternyata dia habitat aslinya di rawa-rawa begitu Di ya? rawa-rawa, iya, dia suka becek gitu Kak, air tergenang, kelembapan tinggi. Di dataran tinggi, dekat sungai, aliran air terjun. Nah, Iya, iya. Wah, musim berbunga. ada beberapa jenis yang dia juga berbunga ya. Iya Kak. Nah, itu dia tadi ya pemirsa, dengan tanaman karnivora dengan habitat aslinya, dan di beberapa daerah ya di luar negeri sudah dijadikan hiasan begitu ya, untuk dipajang di restoran kah atau di gedung-gedung seperti itu. Nah, cantik sekali memang ya pemirsa, kalau memang kita bisa jadikan apa namanya hiasan begitu, dibentuk dengan sedemikian rupa, cantik sekali memang. Untuk itu bagi Anda mungkin yang mau coba boleh ya. Nah, kita tanya ke Bang Patra bagaimana untuk mulai membudidayakan, apa-apa saja yang perlu disiapkan, kemudian wadahnya apa begitu ya, medianya apa yang cocok begitu. Bang Patra boleh dijelaskan? Ya, sebelum kita memelihara tanaman karnivora ini sebenarnya kita harus menguasai dulu materi dan teori cara merawat tanaman karnivora ini, karena sensitif dia kan. Dia salah rawat dikit dia bisa ini mati. Oke. Jadi kita harus persiapkan dulu, dia suka air tergenang. Jadi kita buat tatakannya. Buat tatakannya dulu ya. Jadi potnya letakkan di tatakan air, dan airnya itu pun tidak boleh sembarang. Oh, Dia airnya harus murni, TDS rendah, tidak mengandung zat-zat padat, mineral, ataupun unsur-unsur organik dan anorganik. Contohnya air hujan, air itu juga ada itu yang dijual di swalayan, ada juga yang air distilasi namanya. Distilasi. Terus air pembuangan AC juga bisa. Air pembuangan Iya. AC bisa ya. Dia benar-benar murni kan, karena di habitatnya pun begitu. Air yang dari air terjun itu kan murni, masih belum terkontaminasi bakteri-bakteri dan zat padat lainnya. Terus kita harus kontrol juga kelembapannya, bagian itu kan tadi bagian bawah media ya. Kontrol kelembapannya juga di atas, bisa pakai misting, bisa nyemprot. Di spray ya Bang Iya, ya. di spray. Bisa Oke. contohin. Boleh dicontohin Bang. Nah, ini kalau misalnya spraynya jumlahnya masih sedikit kan, kita masih bisalah nyemprot gini. Oh, baik. Tapi kalau udah banyak, nanti kena air. Nah, seperti itu. Kalau udah pemirsa. banyak kita harus pakai alat Misting. sistem apa itu, selang, pompa. Oke. Dari cahaya juga. Otomatis tadi itu ya. Cahaya juga perlu diperhatikan. Kalau indoor kita pakai lampu LED. Oh, harus pakai lampu Iya. ya. Oke. Karena oke, sinar oke. matahari kan nggak masuk Nggak kalau masuk indoor. di indoor, harus pakai lampu LED. Oke, baik. Oke. Nah, kalau untuk wadahnya apa nih, Bang? Nah, media tanamnya pun nggak sembarang, karena dia kan harus akarnya itu harus murni, dia steril. Iya. Dia menyerap unsur hara itu dari bagian atas tanaman, bukan dari bawah tanaman. Jadi akarnya itu sensitif, dia tidak bisa terkena oleh partikel-partikel unsur hara asing di bawah media. Jadi medianya ini khusus seperti sphagnum moss, perlit juga bisa, peat moss juga bisa, di mix saja juga bagus, tergantung jenis dan spesiesnya medianya. Tapi nggak boleh tanah, kalau tanah, boleh tanah ya? Makanya tanaman ini nggak mungkin akan menjadi tumbuh liar gitu nilainya. Jadi kalau tanaman jenis lain kan saking meledaknya bisa tumbuh liar di apa, tumbuh harganya pun nggak ada lagi kan. Iya, benar. Jadi rumput, kalau ini nggak bisa. Oh gitu, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya pemirsa sebelum kita mulai membudidayakan, karena ini memang tanaman yang
habitatnya bukan dari sini begitu. Jadi kita harus Iya, menyesuaikan betul. ya pemirsa ya dengan habitat aslinya begitu ya. Memang suka dengan kelembaban, suhu rendah begitu ya, tapi tetap membutuhkan sinar ya. Kalau yang di indoor nggak ada sinar matahari masuk, kita siasati dengan menggunakan lampu LED seperti itu ya pemirsa ya. Baik. Nah kalau untuk wadah-wadahnya ini, wadah seperti ini bisa ya Bang ya, pot-pot seperti ini atau butuh pot khusus dia Bang? Kalau pot sih sesuai kita sih, sesuai kesukaan kita. Tapi intinya dia kan harus becek, basah, berarti bawahnya harus Ada berlobang. tatakan. Berlobang. Rata-rata ada juga pot yang indoor itu kan tertutup semua untuk tanaman hias itu. Oke. Jadi air itu sirkulasi air harus bagus juga, Sirkulasi media air. dan luar media, agar airnya berganti. Oke. Nah, jadi kondisi di media itu tetap bersih, bagus. Baik. Nah Kak Okta di rumah ikut merawat juga berarti ya Kak Okta ya? Kalau suami lagi keluar kota baru saya Kadang nggak mau juga sampai merantau. ya karena saya kan ada ini kegiatan juga Karena kan. sibuk. Iya. Tapi kadang kalau suami misalnya lagi keluar kota, saya yang ngerawat gitu. Iya, baik, Diajarin, oh ini nyemprot seperti ini gitu. Iya. Nah kalau dari segi pertaniannya ini untuk perawatannya bagaimana Kak Okta? Karena kan ini bukan habitat aslinya di sini begitu. Untuk perawatannya seperti apa biasanya yang dilakukan? Yang biasa gua jari. Ya seperti itu tadi ya, kondisi lampunya disesuaikan ya, pencahayaannya. Kemudian juga 2 jam sekali tuh harus disemprot. 2 jam sekali Iya, ya? untuk mengatur kelembapannya itu. Jadi seperti Itu itu yang di aja. outdoor. Iya, Kalau itu yang di di indoor outdoor. udah otomatis sih, Iya, ada alatnya. Jadi tinggal diisi karena air. isi aja airnya. Karena udah jam perlu disemprot beberapa lagi. menit sekali dia udah Nyemprot tersiram sendiri ya, oh iya. gitu. Jadi harus kalau yang di indoor bisa menggunakan alat yang tadi Manual sudah 2 jam disebutkan. sekali kan. Kalau yang outdoor. manual Itu yang outdoor. yang Kalau di outdoor, indoor 2 dia jam udah sekali ada harus otomatis disemprot alatnya. begitu. Oh, Jadi gitu. tinggal menambah-nambah air aja. Oh gitu. Jadi harus kita cek berkala ya Bang ya. Untuk kelembabannya kita cek juga 2 jam sekali harus kita spray begitu ya. Iya. Memang benar-benar harus lembab berarti ini ya. Ya betul. Oke baik. Nah jadi Tapi perawatan di daerah lain nggak perlu sih, Heeh. karena kan kondisi kelembapan di negara ini berbeda-beda. Berbeda-beda, benar. Disesuaikan Ada lah yang ya. curah hujannya tinggi seperti di daerah Bogor tuh puncak. Mereka kadang penggawa di situ tidak perlu ada tambahan siram lagi karena udah lembab kan. Brastagi juga kalau di Medan. Di Brastagi juga benar-benar. Iya, jadi kalau memang cuaca ataupun keadaan kita lagi hujan itu ya nggak perlu disemprot juga ya Bang ya. Udah basah gitu ya. Jadi kalau sudah, musim begitu. hujan seperti ini udah aman yang di Iya, luar. udah aman ya, bisa kita tinggal ya Kak Iya. ya. Oke, jadi disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing lah ya pemirsa ya. Kalau memang yang tempatnya panas kayak di Medan kadang suka panas terik, kita harus di spray ya pemirsa ya, di spray 2 jam sekali itu harus disemprot supaya dia tetap lembab. Tapi kalau memang cuaca lagi mendung-mendung, lagi hujan ya, memang benar-benar hujan, itu nggak perlu lagi lah disemprot. Kemudian ada perlu penambahan apa nggak Bang, pupuk kah atau apa gitu supaya dia tetap sehat begitu? Nah itu dia, kalau ini kan berbeda sama tanaman umum lainnya. Kalau ini dia kan akarnya sensitif. Akarnya sensitif. Nutrisi itu sebagian besar diserap dari daun perangkap tanamannya. Jadi kalau pupuk itu kan mengkontaminasi bagian akar. Malah mengkontaminasi ya Bang ya? Iya, malah dia membuat tanaman ini bisa penyakit, Malah berpenyakitan membuat ya. penyakit. Dan tidak tumbuh ya mati. Jadi pupuk pun ada beberapa negara menciptakan pupuk untuk tanaman karnivora, itu pun diaplikasikan ke trapnya, dimasukkan ke kantongnya itu. Ke kantongnya. Iya. Oh, nggak boleh terkena akarnya ya? Iya, ada juga sih, ada sih satu produk pupuk untuk bagian akar, tapi itu pun super slow release. Jadi dia lama, bertahan bisa 1 tahun itu nggak habis satu butiran pupuk ini, karena dia sedikit demi sedikit dia Iya. Oh gitu. tetap dia menerima nutrisi pun dari bawah, ada dari akar, cuman minim sedikit. Minim ya, oke. Memang ini adalah tanaman khusus ya pemirsa ya, penanganannya juga spesial. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, apalagi bagi Anda yang ingin
tertarik lah ya membudidayakannya, Anda harus benar-benar mempelajarinya terlebih dahulu, habitat aslinya seperti apa, disesuaikan kondisinya begitu ya pemirsa ya, dan jangan lupa kelembaban itu penting. Baik, kita masih akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita bersama dengan Bang Patar dan juga Kak Okta tentang tanaman karnivora ini. Dan silakan bagi Anda yang bergabung jangan sungkan-sungkan ya, kita masih ada waktu. Silahkan menghubungi kami di 0811 6100 386. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Baik, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani. Yang masih penasaran dengan tanaman karnivora, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya pemirsa ya. Baik, nah tadi kan kalau kebanyakan dikasih pupuk malah menjadi penyakit untuk si tanaman karnivora ini ya. Nah, saya ingin tanya ke Kak Okta, kalau untuk tanaman karnivora ini penyakit apa yang biasanya suka mengganggu lah ya begitu ya. Kemudian ini kan dia pengendali serangga begitu, tapi apakah ada hama juga yang mengganggunya Kak Okta? Ya kalau penyakit dia jamur ya. Jadi kalau dia udah terganggu itu bagian akarnya itu jamuran. Seperti itu, dan akhirnya ya mati. Oh gitu. Dia seperti, jadi kalau udah terkena jamur itu udah tidak bisa lagi dikendalikan kan, gitu. Karena dia memang tanaman yang sensitif kan. Tanaman sensitif. Seperti itu. Biasanya Ya, kalau, jamur ya Kak ya. Iya. Itu dia. Kalau hama ada nggak yang menyerang ini Kak? Kalau hama itu biasanya di pada daun Nepenthes, kantung semar itu ada kayak kutu seperti itu. Kutu. Dia menyerang daunnya, itu warna daunnya. putih. Ya itu aja. Jadi kalau gangguan hama penyakitnya memang tidak terlalu banyak. Jarang ya Bang ya, yang kena jamur gitu, hama dan lain sebagainya. Sebenarnya tanaman ini kan dia mau makan serangga kan? Tapi kalau kondisinya lingkungannya bagus, dia sehat, dia sebenarnya penyakit apapun tidak bisa menyerang dia. Tidak akan ada penyakit ya Bang ya. Hama apapun nggak bisa menyerang dia kalau kondisinya bagus, Kalau kondisi kondisi lingkungannya, rawatan kita bagus. Tapi kalau kondisi lingkungannya nggak bagus, rawatan kita pun tidak bagus, ya gimana pun tanamannya kan melemah. Ya serangga itu salah satu fungsinya itu mengurai makhluk hidup. Nah, jadi kenapa dia diserang hama dan penyakit? Ya karena itu, ketika kondisi dia melemah, serangga sama penyakit itu sangat mudah untuk menyerang dia. Iya, sama lah kayak manusia juga ya Bang ya. Kalau betul. imun kita turun ya pemirsa, Nah, ada seperti aja itu penyakit yang sebenarnya. Kalau cuacanya nggak mendukung, kita aja Betul, gampang demam, batuk. iya. Jadi Seperti kalau itu. dirawat dengan baik, kondisinya Iya. baik, semua sehat, nggak ada yang Iya. namanya penyakit-penyakitnya. Iya, ya, Bang. nggak ada. Kalau dia kondisinya tidak sehat, dia malah kalah sama serangga. Sebenarnya dia mengalahkan serangga kan. Oh iya benar, iya, oke baik. Nah ini kan tadi kalau Kak Okta jelaskan ya pemirsa, ini sangat baik sebenarnya kalau diaplikasikan di dunia pertanian. Untuk saat ini gimana Kak Okta? Sudah di Indonesia, sudahkah ini dikembangkan lah begitu di dunia pertanian, diaplikasikan menjadi pengendali hama begitu ya, serangga begitu Kak? Kalau untuk aplikasi dunia pertanian sendiri ini memang masih minim ya. Kalau kita baca jurnal-jurnalnya juga itu masih sedikit gitu. Malah banyak yang di luar negeri kan tentang tanaman karnivora ini gitu. Jadi paling masih di dunia pertanian itu membahas tentang spesies yang ada di Indonesia, spesies Nepenthes yang ditemukan di daerah pegunungan, yang sebatas itu gitu. Kemudian hanya sebatas jurnal kalau serangga ini tanaman karnivora ini bisa memangsa nyamuk, lalat. Tapi kalau untuk pemampatannya sendiri di lapangan untuk pengendalian itu belum ada jurnalnya, masih minim sekali tentang penelitian itu. Makanya saya sebenarnya ada rencana juga ke depannya untuk mahasiswa saya penelitiannya tentang ini diaplikasikan di lapangan, jadi bisa munculkan ilmu kita yang baru, pengetahuan yang baru gitu. Menghasilkan penelitian baru ya Kak ya. Karena penelitiannya di jurnal hanya masih sebatas pengembangan pencarian spesies baru yang ada yang sudah endemi di Indonesia itu. Nepenthes yang ada di Sumatera Utara seperti itu ya. Tapi kalau untuk aplikasi di pengendalian tadi belum ada. Jadi kedepannya yang saya harapkan mahasiswa nanti saya ajak untuk penelitian untuk pengendalian hama. Iya, wah menarik ini pemirsa. Kalau memang benar-benar bisa dikembangkan ya, kita aplikasikan di dunia pertanian kita ya untuk pengendali hama, pengendali serangga. Karena ini memang inilah dia kerjanya memang begitu. Jadi kita meminimalisir
pengeluaran daripada apa namanya yang tadi disebutkan Jurnal. Kak Okta, Jurnal. apa namanya pestisida iya, begitu ya. Jadi ini lebih alami lah caranya Iya. begitu ya Untuk pemirsa ya. untuk meningkatkan pertanian organik di Indonesia. meningkatkan Jadi mengurangi pertanian organik. pemakaian pestisida, Iya, mengurangi residu, mengurangi pencemaran lingkungan. Betul, betul. Jadi kita nantinya dengan mahasiswa ingin membuat penelitian tanaman karnivora ini diaplikasikan pada lingkungan pertanian dengan skala kecil dulu ya. Iya, iya. Jadi kita buat nanti penelitian pengendalian menggunakan tanaman karnivora ini. Gitu. Jadi kita lihat bagaimana nanti tingkat penurunan populasi hama ini ketika kita menggunakan tanaman karnivora ini sebagai pengendali organisme pengganggu tanamannya seperti itu. Betul, iya. Dan ini masih direncanakan ya Kak, mudah-mudahan Iya. segera terrealisasi supaya kita bisa lihat juga ya pemirsa ya seperti apa hasilnya begitu ya. Kalau memang ini bermanfaat ya, menghasilkan mengurangi yang namanya pengganggu tadi ya, hama-hama dan serangga dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini bisa kemudian dikembangkan lagi di dunia pertanian, bisa dimanfaatkan ya pemirsa ya. Baik, nah kalau untuk di dunia bisnisnya ini ya, kalau Bang Patar ini dijual juga kan ya Bang ya, Ya, banyak juga yang sudah mencari ya. Untuk saat ini gimana nih Bang prospek bisnisnya, bisnis daripada penjualan tanaman karnivora ini? Prospeknya ke depan sih kalau dari semangat saya sih bagus, cerah. Tapi Iya. kalau untuk saat ini fluktuatif. Fluktuatif juga ya Bang ya? Kadang sesuai UMR, kadang Iya, di bawah iya. UMR, kadang minus. Tapi pas COVID memang meledak-meledak. Oh, wah. Jadi sesuai momentumnya lah. Intinya kita sih bukan mikirkan bisnisnya ini, Iya, iya. hobinya, Hobi. semangat untuk hobi aja. Tapi ya ada lah. Tetap ada ya Bang ya yang Tetap ada mencari, lah. tetap Ya, ada namanya ya. hobi kan senang. Betul. Nah kalau teman-teman di rumah, pemirsa di rumah pengen lihat langsung Bang, pengen beli, mau lihat langsung, boleh datang kemana Bang? Ya boleh datang ke tempat sih, jarang kami ada di lokasi, tapi biasanya kami di sosmed. Oh jual online ya? Ya, jual Oke. online di Instagram, Medan Carnivorous Plan, di toko online juga ada, online shop, Online shop juga ada ya Iya. Bang ya? Di toko orange atau di mana? toko hijau. Toko hijau ya, oke baik. Toko orange baru buka juga sih. Boleh dilirik di online shopnya ya pemirsa ya, di IG ya tadi apa Bang? Medan Carnivorous Plan. Medan Carnivorous Plan. Plan. Oke, boleh dicek-cek ya pemirsa ya. Semua jenis-jenisnya ada di situ ya Bang ya. Foto-fotonya ada Ya. semua ya. Nah, seperti Cantik. itu. Cantik-cantik pastinya. Pasti Anda kalau udah lihat foto-fotonya tertarik, apalagi yang pecinta tanaman-tanaman hias yang cantik-cantik, unik-unik ya. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi ke depannya. Kalau untuk di Sumatera Utara gimana Bang perkembangan daripada tanaman karnivora ini? Abang kan udah 20 tahun lah ya mengenal ini, mulai mengembangkan. Sampai saat ini gimana perkembangannya Bang? Kalau perkembangan Sumatera Utara ini masih minim ya. Masih minim dibandingkan juga dengan provinsi lain. Jawa, Jakarta, mereka lebih giat lah untuk ini, untuk memelihara penghobi sini kan. Bahkan di Jawa juga sudah membuat kompetisi foto tentang tanaman karnivora ini. Kalau Sumut sih ya masih berganti gitu orang-orang yang melihara. Kadang ada yang tiba-tiba semangat melihara banyak, habis itu sibuk kerja, terbengkalai, nggak diurus, berganti lagi, ada orang baru lagi, begitu sih. Paling bisa dihitung jari lah kalau di Sumut nih, siapa yang benar-benar menggemari tanaman ini. Oke, Iya. benar-benar. Tapi bergantilah dari 10 itu kurasa ya ada lumayan banyak lah. Tetap ada ya penghobinya ada, ya, iya. walaupun berganti-ganti orang, nggak ada yang konsisten kayak Bang Nggak- Patar ya. iya, Betul, yang sampai konsisten kurang sih. 20 tahun ya tetap mencintai tanaman karnivora ini ya begitu ya. Nah kalau untuk Bang Patar sendiri nih apa manfaat yang Bang rasakan memelihara tanaman ini? Manfaatnya satu, tadi yang seperti dibilang Ibu kan, sehat. Sehat, betul. Karena senang kan, Senang, menjalani hobi. hobi ya. Refreshing di rumah. Relax ya. Kedua, membantu ekonomi juga. Iya betul Iya, betul membantu ekonomi. menambah penghasilan keluarga lah ya Bang ya. Iya.
Tapi kadang memang tetangga pun mikir kita agak-agak lain ya kan. Agak lain, ini Tanaman apa apa dipeliharain? Masih sehat nggak ini tetangga gue ini? Tapi mereka nggak tahu ya ini tanaman spesial loh ya ternyata ya. Kadang diapain musuhin tetangga juga kan. Kadang karena kan kita merawat nih misalnya pompa itu kan kadang agak bising. Apalagi kondisi lagi rusak kan, tetangga itu langsung ada yang merepet kan. Kenapa kok ribut Berisik, kali? suara airnya kan Suaranya pompa itu gurr. Jadi harus pilih juga alat-alat yang memang tidak mengganggu lingkungan sekitar. Baik ya seperti itu. Kalau harganya gimana sih Bang? Pengen tahu juga ya. Pemirsa Doma juga pasti pengen tahu untuk harganya ini berapa begitu Bang? Dia sesuai dengan jenisnya kah atau besar kecilnya atau seperti apa Bang? Jadi harganya beragam sesuai dari ukuran, jenis, dan kelangkaan dari tanaman Kelangkaannya karnivora juga ini. dinilai ya. Harganya beragam lah, dari misalnya kalau ukurannya masih kecil bibit harga 30.000 untuk Venus flytrap. Ada tapi kecil ya, 3 cm. Oh, kecil sekali Itu bibitnya, ya. iya. Kalau yang Drosera. sudah segini Bang, ini berapa nih harganya? Kalau segini berkisar di harga 250 sampai 300. Wah, gitu. cukup Iya. mahal ya. Kalau Tergantung untuk jenis-jenis jenisnya yang juga. panjang-panjang Bang? Sama, ini Sama sekitar kalau Sarracenia ini kan jenis Sarracenia seukuran begini biasanya dia berkisar di 250 sampai 300. 250 sampai 300 Iya. ya. Oh gitu. Baik. Tapi kalau ada yang misalnya langka seperti Darlingtonia mau juga dia ke angka 500.000 sampai 1 juta juga. Wah, Kalau cukup Darlingtonia. mahal ya. Makanya kalau ini kita jadikan peluang bisnis ini cukup menjanjikan juga Cukup sebenarnya menjanjikan Bang, ya. sih, apalagi kemarin pas Covid kan. Itu kita tiap hari ada aja itu Tiap pembeli. hari ada aja. Sampai kita kewalahan juga dari stoknya juga sudah minim Stoknya, kan. Makanya butuh juga orang-orang di luar sana yang juga ikut membudidayakan ya, karena memang stoknya juga karena nggak banyak juga pembudidaya di Sumatera Utara, tapi permintaan tetap ada terus ya pemirsa ya, apalagi di momen-momen tertentu seperti itu ya pemirsa. Wah ini menarik juga ya, mungkin boleh dikasih tips Bang untuk membudidayakan supaya dia tetap konsisten, tetap sehat, karena kan ada kadang yang sudah membudidayakan tiba-tiba yang tanamannya rusak lah, sakit, tiba-tiba mati, habis itu nggak mau lagi membudidayakan kayak gitu ya Bang ya, nggak konsisten lah istilahnya. Apa nih tips dari Bang Patar ini supaya tetap konsisten membudidayakan tanaman karnivora? Sebenarnya itu sih yang membedakan kita yang konsisten sama nggak konsisten ya dari dalam jiwa kita ya kan. Kalau kita semangat punya hobi niat ini, saya juga sudah mengalami sampai puluhan kali tanaman mati kan, salah rawat atau pas keluar kota kita tidak meninggalkan ini tidak dalam kondisi yang baik, ya tetap jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit. betul. Apalagi kita punya hobi yang kuat kan, semangat, mau kendala apapun kita bantai. Tetap bangkit lagi ya Bang Dan ya. ya karena saking semangatnya saya kan hobi, jadi saya sering juga memimpikan ini. Tidur kan mimpi dan Sampai kebawa mimpi iya, ya, terbawa Bang, ya? mimpi. Itu juga sih obatnya untuk supaya kita tetap konsisten. Betul. Terus dicintai ya Bang ya tanaman yang kita budidayakan. Selain bermimpi pas kita sadar, bermimpi pas kita tidur juga. Iya. Nah Bang, kalau misalnya ada yang membudidayakan kemudian tanaman ini terlihat nggak sehat begitu, itu bagaimana antisipasinya Bang? Apakah memang dia terkena penyakit kah atau ada yang perlu diperhatikan lagi Bang? Ya, dia kalau tidak sehat pasti itu karena ada hama dan penyakit. Tapi sebelum itu memang kondisi dia perawatan kita kurang bagus. Oh. Yang pertama itu dulu kita membuat tanaman ini kondisinya bagus dengan cara kita merawat dan mengatur kondisi lingkungan seperti di habitatnya. Bagaimana sih kondisi lingkungan yang baik? Itulah seperti yang kita atur dulu pertama. Kedua, ya dia memang ada serangga hama yang nampak dia hinggap di tanaman tersebut. Ya kalau dalam kuantitas kecil ya masih bisa lah kita kutipkan pakai tangan, kita oles-oles. Jamur juga kita oles-oles. Kadang ada beberapa jamur yang kita rendam aja dengan air dia hilang. Ada juga dia bisa juga diserang kutu putih, mite juga. Ya itu masih bisa lah dengan pengutipan. Kalau saya masih belum menggunakan pestisida lah karena resikonya kepanjang kedepannya payah nanti Kita lihat takutnya jangka panjang terkontaminasi akarnya. Memang pada saat itu hama dan penyakitnya mungkin langsung hilang, tapi untuk ke depan dia kan bisa mengontaminasi akar tanaman ini.
kalau menggunakan pestisida. Oke. Masih manual lah. Masih manual. Untuk, Kalau yang kecil-kecil masih mengatasi, bisa ya. dengan cara manual ya. Nah, untuk pengendali hama di sini Kak Okta selain menggunakan pestisida ya, Kak Okta menilainya gimana nih kalau untuk pengendali hama dengan menggunakan pestisida dengan enggak begitulah kira-kira? Seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau kita mengendalikan dengan pestisida ini kan ada residu ya, jadi sangat berdampak nanti ke depannya. Makanya seperti saya juga mengajar di kampus itu selalu itu sebagai alternatif terakhir gitu. Ketika kita bisa mengendalikan secara manual seperti ada hama kita jepit pakai pinset atau langsung dimatikan, dikutip seperti itu dia. Jadi kalau apalagi nih saat ini kan sebagian besar kami tanamnya di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Kalau kita kendalikan dengan pestisida sama dengan membawa penyakit juga nanti penyakit sama di kita rumah ya. sendiri, iya gitu. Terus yang pertama tadi kan, kalau kita bisa mengatur lingkungannya, Iya. dia otomatis hama sama penyakitnya itu jatuh atau lepas. Nah, dan dia keluar daun baru, hama itu tidak akan menyentuh daun baru, hanya daun lama aja. Dia sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya karena dia kuat begitu Iya, ya. Makanya untuk mengantisipasinya sebenarnya cukup dengan merawatnya dengan baik, Baik, ya. begitu ya, Menjaga lingkungan lingkungannya, baik. Nah, iya. mudah-mudahan hama dan juga penyakit tidak akan datang begitu ya pemirsa ya, luar biasa. Jadi ini memang tanaman yang perlu perhatian khusus ya pemirsa ya, nggak seperti tanaman-tanaman hias biasa. Untuk itu kita juga perlu mempelajarinya dulu sebelum kita membudidayakan supaya tetap sehat begitu ya, pertumbuhannya baik begitu, nggak boleh asal-asalan ya. Baik, ini luar biasa perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Bang Patar dan juga Kak Okta sudah membagikan pengalamannya dan juga ilmunya kepada kita semua ya pemirsa ya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Tentunya terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu ya pemirsa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Bang Patar. Iya, Terima kasih makasih, Mbak. banyak.